Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Danti dan Aldi dalam podcast Temukan Dirimu bersama Kokona. Sip, weh udah lancar kita. Ya jangan sampai belum lancar udah 3 episode. Ya kan namanya belajar ya. Selamat datang teman-teman di episode keempat kami. Dan kali ini yang akan diobrolin adalah berkaca untuk belajar. Jadi di beberapa episode sebelumnya kami sudah ngobrol tentang bagaimana caranya mempertahankan momentum supaya hal-hal yang baru dimulai dan hal-hal baru yang dimulai, bisa artinya dua ya, tidak berhenti di tengah jalan. Dan di episode kali ini yang akan diobrolin adalah pentingnya berkaca atau refleksi diri untuk mempertahankan momentum tadi. Jadi gini, kayak mau cerita apa itu, jadi gini guys. Anyway, menjalankan sesuatu yang baru itu tentunya kan nggak semulus jalan tol ya. Jalan tol juga kadang-kadang nggak mulus, lebih mulus aspal track F1 kayaknya. Kecuali jalan tol di luar negeri mungkin mulus. Di Singapura mungkin mulus, tapi kalau di Jakarta bolong-bolong. Ya minimal ada tambalan lah. Nah seperti jalan tol yang tidak mulus tadi, tentunya kita juga nggak bisa luput dari kemunduran ya guys tentunya. Dan kemunduran ini menurutku sih nggak semuanya jelek ya, malah kadang-kadang bisa menjadi semacam pengingat buat kita untuk stop dulu, berhenti dulu, coba dicek nih apakah kita masih on track, dan bukan hanya masih on track tapi apa ada yang perlu disesuaikan mungkin atau dikalibrasi ulang, bahasa anak di review kan kita mencoba berbahasa Indonesia ya, tapi ternyata tidak bisa dipungkiri ada bahasa-bahasa yang kudu ya pakai bahasa Inggris. Jadi kita mau ngebahas, mungkin kita mulai dari reassessing goal-nya dulu kan. Tuh kan jadi bahasa Inggris gue. Ya udahlah. Ya udahlah ya. Ngerti kok audiens kita ngerti. Oh iya, baik. Oke, jadi kita udah set goal, kita udah set step by step-nya bagaimana mencapai goal itu, dan kita sudah mulai menjalani. Dan kemudian karena satu dan lain hal, somewhere along the way kita tiba-tiba merasa ada kemunduran. Di episode sebelumnya kalau nggak salah kita sempat ngebahas mengenai misalnya nih kita sakit, kita kena ada kejadian sesuatu yang membuat kita harus berhenti dulu sejenak. Nah itu momen yang menurutku sebetulnya bisa dijadikan saat-saat untuk review. Untuk ngelihat lagi, oke, sudah sampai manakah? Apakah step by step yang sudah direncanakan atau yang sudah dilakukan tuh masih cocok nggak ya dengan apa yang ingin dicapai? Gimana Di? Kalau aku sih contoh gampangnya ya pas pandemi aja. Oh iya. Pandemi itu kan bikin semua orang jadi reassessing goal kan sebenarnya. Kayak seluruh dunia berhenti sejenak ya, dipaksakan untuk berhenti sejenak. Ya tapi kan konteksnya itu kan either dipaksakan atau karena ada kejadian sesuatu yang force majeure gitu kan, yang mau nggak mau kita mesti berhenti. Tapi nggak tahu ya apakah ini kecepatan di podcast ini, tapi aku mau bilang kalau misalnya kita yang memaksa diri kita sendiri untuk mereassess itu bagaimana? Kita yang berhenti gitu, oke, you know what, stop, yuk lihat dulu apa yang udah gue lakukan, apa yang udah gue kerjain, apa aja yang udah gue capai, apa aja yang gue belum berhasil dan lain-lain gitu. Bukan karena terus kemudian ada sesuatu yang terjadi gitu. Maksudnya merutinkan diri ya? Iya, artinya dijadikan sebuah habit aja. Mestinya sih harusnya begitu ya. Harusnya begitu, karena kalau di kehidupan teman-teman yang berkantor jam tanda kutip normal 9 to 5, pasti ada periodical assessment kan di kantor masing-masing. Kita juga dulu waktu ngantor pasti ada entah monthly meeting, entah weekly review, entah apapun itu pasti ada saatnya di mana semuanya berhenti dulu, kita ngecek dulu nih progress goal yang A udah sampai mana, blokernya apa, butuh bantuan apa, dan sebagainya. Which is good. Cuman di podcast ini dan di Kokona ya, kita pengen lebih menyadarkan diri bahwa itu adalah proses yang kita juga perlu lakukan untuk diri kita sendiri juga. Karena kalau nggak dilakukan seperti itu, yang ada kita kayak maju terus pantang mundur tapi nggak yakin apakah langkah yang sudah dilakukan tuh benar atau enggak sih. Jangan-jangan kita melakukan langkah yang salah keterusan malah nggak nyampe-nyampe. Iya, tapi itu kan juga harusnya sesuatu yang rutin ya, sesuatu yang wajar.
gitu kan. Masa sih kita jalan terus habis itu kita nggak ngecek kita udah sampai mana, kita ada di mana dan lain-lain gitu kan. Tapi kalau aku justru malah pengennya orang tuh paham gitu apa cara mereassess yang benar tuh bagaimana gitu. Kira-kira gimana kan? tuh? Kalau aku sih at least dari sisiku sendiri, aku balikin ke ini masih sama nggak sih sama tujuan asli aku mau ngapain sebenarnya, gitu kan. Karena kalau misalnya aku nggak tahu kalau ini tujuannya ternyata sudah berubah, ya nggak ada poinnya untuk dilanjutkan sesuai seperti yang sebelumnya, gitu loh. Kalau aku kadang-kadang ya steps langkah-langkahnya mungkin masih sesuai, tapi kok berasa sudah nggak menyenangkan ya. Jadi kadang-kadang aku pakai salah satu indikatornya adalah am I still having fun doing this? Apalagi kalau itu sesuatu yang tujuannya adalah yang enjoyable ya. Misalnya kayak kalau teman-teman ingat episode sebelumnya ada goal aku dulu pernah mau ujian balet lagi setelah sekian tahun nggak balet. Ya mau nggak mau kan segala step yang diambil, segala langkah yang diambil menuju ke situ, tapi menyenangkan atau enggak ya. Misalnya latihan mandiri di rumah, latihannya itu terus, kayaknya nggak ada progresnya, terus udah nggak menyenangkan latihannya, ya udah ganti cari alternatif latihan lagi. Tapi kalau di kantor gimana? Itu kan bukan sesuatu yang banyak orang berpikir bahwa pekerjaan yang menyenangkan gitu. Orang bekerja kan konteksnya karena mereka butuh pekerjaan dan butuh duitnya. Oh iya, gitu. Ya paling makanya baliknya lagi ke motivatornya apa kan gitu. Yang kita bahas di episode kemarin ya, butuh duitnya. Baliknya lagi motivatornya apaan gitu. Apakah motivatornya duitnya, benar-benar duitnya, dan kalau misalnya kita ngomongin duit gitu, duitnya buat siapa kan? Buat kita kah, buat orang lain kah, buat suatu tujuan yang kita nggak tahu apakah gitu kan? Atau misalnya kita punya tanggungan, ada yang mesti dibiayai. Itu termasuk buat orang lain kah gitu kan? Tapi kan di sini konteksnya karena kita mereassess goal itu, ya udah dibilang bahwa mereassess goal gitu kan, tujuannya masih sama apa enggak? Gitu. Dan kadang-kadang mungkin tujuannya sama, tapi caranya yang ini kalau aku ambil analoginya kayak kita buka Google Maps. Tujuannya satu, Aldi juga kayak pernah bahas deh. Kalau kita mau ke suatu tempat, banyak jalan ke Roma gitu misalnya, masukin di Google Maps. Nah, menuju ke sananya bisa macam-macam, bisa naik bus, naik mobil, naik pesawat, jalan kaki, naik kereta. Pada akhirnya it's the why yang penting sih. Kenapanya yang penting. Gitu loh. Karena seharusnya at least menurutku why-nya itu harusnya mendikte caranya. Ya. Gitu loh. Karena kalau misalnya kita mau memberikan orang sesuatu gitu. Harapan yang kita mau dapatkan dari siapa yang kita berikan ini apa sih? Kita berharapnya kita dapat timbal balik kah? Apa kita berikan dia ikhlas atau apa gitu kan? Itu kan mendikte cara kita memberinya sebenarnya. Sama kayak kalau misalnya kayak tadi kamu bilang kita mau ke GBK gitu. Kita mau ke GBK ngapain? Gitu. Kita mau ke GBK ngapain? Apakah kita mau olahraga doang? Apakah kita mau nonton konser? Terus kemudian itu kan baru habis itu kalau ketahuan mau olahraga doang gitu kan. Olahraga doang, oke. Mau olahraganya apa? Mau lari kah di kompleks itu? Apakah mau main bola kah sama teman-teman di salah satu lapangan? Apa cuman mau main tenis atau mau main sesuatu? Kan baliknya lagi terus barang yang dibawa apa gitu loh. Kalau lari kan cuman bawa sepatu. Kalau main tenis mesti bawa raket, bawa bola, mungkin bawa netnya apa. Nah itu kan merubah cara kita ke sana. Kita pakai apanya gitu. Dan menurut aku sama aja sama kalau kita nge-reassess goals untuk apa yang kita lakukan sehari-hari gitu. Harusnya kenapanya, tujuannya kita melakukan hal itu yang mendikte cara kita melakukannya. Setuju. Logikanya sih gitu ya. Dan itu kayaknya yang kadang-kadang kita suka lupa ya. Kita udah kadung pokoknya tujuannya adalah A. Tapi kita lupa nanya, kenapa kita mau A? Iya. Ya itu standar sih. Orang kebanyakan terfokus sama praktikalitasnya gitu. Jadi apa yang bisa dilakukan dia saat itu yang kepikiran gitu. Tapi kadang orang seringkali lupa untuk
ingat kembali kenapa gue mau melakukan ini. Kenapa atau untuk siapa? Kenapa? Ya. Kenapa? Karena kalau untuk siapa nanti bisa dibalik lagi kenapa. Ya. Ya. Betul. Kenapa buat dia? Kenapa bukan buat yang lain? Kenapa bukan buat diri sendiri? Ya. Gitu. Ujung dari semua tilas balik, review, assessment, ini nih selalu kenapa? Kenapa? Salah, itu beda lagu. Maaf. Oke. Dari jadi berpikir kan gue. Kayaknya banyak masalah juga ya, Bu. Jadi kenapa kita melakukan podcast ini? Kalau aku sih jelas kenapa kita melakukan podcast ini, karena menurut aku ini sebenarnya topik-topik yang harusnya lebih sering dibahas orang. Gitu. Aku ngerasa bahwa kalau misalnya orang dewasa, banyak lah istilahnya self-help, self-development, apa segala macam tuh di luar sana yang jenisnya juga macam-macam kan, ada buku, ada podcast, ada apa. Tapi sejauh ini dari apa yang aku lihat, sedikit sekali atau hampir nggak ada yang terus kemudian menekankan kepada mencari dulu why-nya. Iya. Karena kita tuh mau melakukan sesuatu pasti ada why-nya. Kita mau makan, kenapa? Karena kita lapar. Kita lapar, kenapa? Karena kalau mau ditarik tuh, kata kenapa, pertanyaan kenapa itu bisa panjang banget sebenarnya. Dan kadang-kadang kita mencari kenapanya itu sangat dangkal ya. Betul. Kita nggak sampai ke dasar. Betul. Kenapanya itu. Betul. Kayak misalnya ngomongin agak out of topic sih, tapi kayak misalnya kalau kamu detektif gitu, terus kamu mesti nge-solve satu murder case, kasus pembunuhan gitu kan. Yang pertama kelihatan yang di depan mata itu pasti crime scene-nya. Tempat kejadiannya kan TKP-nya pasti yang kelihatan gitu. Ada amit-amit ya, ada mayat, terus mungkin ada percikan darah, mungkin tempatnya berantakan, mungkin apa. Kan yang kelihatan itu semua gitu. Tapi orang nggak bisa langsung mendeduksi dong, harusnya ini orang apakah dia mati karena dia dibunuh, apakah dia membunuh dirinya sendiri, ataukah dia matinya karena kecelakaan. Gitu. Sampai kamu terus kemudian melihat itu pun setelah kamu melihat apa yang ada di sekitar, itu belum tentu. Belum terkumpul semua ini buktinya. Belum tentu sesuai apa yang kamu lihat gitu. Dan itu kan sebenarnya cara berpikir yang sama dengan cara kita kalau kita mau melakukan sesuatu untuk diri kita sendiri. Kenapa kita mau melakukan ini? Karena kalau nggak ada kenapanya yang jelas, bagaimana melakukannya itu juga nggak bakalan kelihatan jelas gitu. Jadi salah satu alasan kenapa kita harus tahu kenapa kita melakukan suatu hal adalah yaitu tadi untuk memperjelas langkah kita dan memperjelas juga alasan kenapa kita melakukan itu. Dan kita nih mulai nyebrang nih ke segmen berikutnya. Bagaimana kita bisa belajar dari kemunduran yang kita alami. Mungkin kalau aku boleh tanya sama kamu deh, kamu kan pernah mau bikin usaha lettering? Pernah nggak kamu nanya ke dirimu sendiri di tengah jalan tuh kenapa aku melakukan ini? Pernah. Alasannya adalah aku senang. Pada saat itu senang sekali melakukan sesuatu dengan tangan karena lettering itu kan sangat hands on ya. Itu sebelum memulai atau setelah sudah memulai? Sebelum. Nah, setelah sudah memulai? Setelah sudah memulai ternyata menjadi artist dan the business side of being an artist itu dua hal yang berbeda. Iya kan? Akhirnya begitu dong. Oke. Ups, tidak semudah itu Fernanda. Iya kan? Ya. Jadinya maksudnya aku sering banget ngelihat, nggak tahu ya kalau sekarang udah berubah atau enggak ya, tapi dulu kayak waktu masih kerja bareng temen buat perusahaan sendiri gitu. Si temen ini kan nggak pernah mau ngurusin hiring, jadi kalau setiap kali cari employee baru mesti aku yang handle gitu. Yang interview jadi aku, tapi kemudian ngelihat anak-anak, maaf ya teman-teman, bukannya maksudnya merendahkan, tetapi banyak sekali anak Gen Z yang kepengennya sudah tahu apa, tetapi tidak pernah terpikir kenapa mereka kepengen itu, gitu.
I see your point. Jadi mereka kebetulan kayak, oh gue mau jadi ini, gue mau jadi itu, gue mau jadi apa. Tapi pada saat realita aslinya apa yang harus mereka lakukan untuk menjadi itu kerasa sama mereka jadi berpikir 2-3 kali gitu. Padahal sebenarnya harusnya kalau di awal mereka sudah menyediakan cukup waktu untuk berpikir lebih panjang, lebih dalam mengenai apa yang mau mereka lakukan. Nggak perlu sampai begitu. Gitu. Ini dulu aku pernah ditanya dan menjawab dengan mirip oleh, sebutin nggak ya? Oleh salah satu teman-teman mungkin pernah dengar Menjadi Manusia. Dulu saya pernah diinterview. Jadi kapan kita diinterview Menjadi Manusia? Kapan nih kita Raka, apa kabar? Nggak. Anyway, iya, bercita-cita atau punya tujuan atau mau jadi orang seperti apa, itu yang sering terlupakan adalah bahwa kita juga harus siap dengan gaya hidup sehari-hari yang nyantel dengan kehidupan orang itu. Misalnya menjadi astronot harus tiap hari latihan di zero G environment, menguasai fisika, matematika. Aku nggak tahu ilmu apa lagi mereka harus kuasai. Mungkin nggak usah jauh-jauh kayak waktu aku bantuin teman buka usaha bisnis kuliner online. Terus kan habis itu dia nanya, kenapa nggak lo aja yang ngurusin gitu? Seneng, honestly aku senang masak. Yang kenal aku pasti orang juga tahu aku senang masak. Dan kebetulan masakannya enak loh. Iya, alhamdulillahnya masakannya lumayan gitu. Tapi terus kemudian kalau ditanya, kok kenapa nggak kamu aja yang jaga di situ setiap hari biar kualitas makanannya itu excellent atau bagus atau sesuai harapan gitu kan? Aku nggak mau karena aku tahu untuk orang jadi koki, chef, cook, lain apapun itu yang bekerja di dunia kuliner, kita mesti di situ berdiri 12 jam sehari, masak. Kalau ada menunya ada nasi goreng itu adalah salah satu menu yang paling sering dipesan sama orang. Apalagi kalau kamu restoran khusus nasi goreng. Kamu harus masak nasi goreng 12 jam sehari. Mungkin orang akan mesen nasi goreng ayam, nasi goreng udang, itu dua nasi goreng yang paling sering dipesan. Setiap hari, 7 hari seminggu, 30 hari sebulan, nasi goreng yang terus harus kamu masak 12 jam sehari. Aku nggak kuat. Makasih, bosan. Gitu. Makasih. Dan itu kan sebenarnya sesuatu yang sebenarnya sudah bisa terpikir gitu di awal. Asal kita sudah punya cukup informasi untuk tahu mengenai apa yang kita pikirkan gitu. Itu harusnya kemampuan deduksi seperti itu tuh secara natural ada gitu. Tapi ya itu, seringkali orang-orang yang aku temui, calon-calon pekerja baru, yang terbayang hanya hanya cemerlangnya dunia baru yang mereka mau masukin itu. Hanya yang kerennya ya, yang seolah-olah lihat di story teman aku nih, kayaknya keren deh kalau kerja ini. Gaji gitu kan. 15 juta gitu. Like you don't start dengan gaji 15 juta, man. You start dengan gaji 4-5 juta UMR. That's fact of life gitu. Kecuali kamu punya S2 mungkin beda. Atau kamu punya skill set khusus yang orang gak banyak punya, oke. Bahkan kayak misalnya jadi entrepreneur pun gitu. Kita gak start dengan duit banyak. Berdarah-darah dulu main di depan. Cari funding tuh susahnya setengah mati loh. Seperti kita. Betul. Gitu. Makanya terus kemudian periodically mereassess goal, belajar dari setback, kayak yang abis ini kita omongin, itu justru malah jadi penting banget karena bukan untuk terus kemudian bikin kita jadi berhenti, tapi untuk memberikan kita lebih banyak informasi apakah memang benar kita mesti berhenti karena bukan ini yang cocok sama kita, atau memperkuat motivasi semangat kita untuk maju terus. Ya, kita udah di jalan yang benar nih. Sudah di arah yang benar, mungkin jalannya mesti beda. Mungkin kalau kita boleh ambil contoh kasus ya, salah satu bentuk Kokona sendiri untuk reassess goal dan menganalisa setback ya podcast ini. Karena jujur setahun kemarin nih, gak apa-apa jadi curhat dikit ya. Setahun kemarin cita-citanya sih kita udah trial, udah
Halo teman-teman yang ikut trial, mungkin ada yang dengerin. Hai, apa kabar? Udah proof of concept, udah cakep, udah aman, prototype semua jadi. Giliran kita mau mencoba mempromosikan retail, ternyata kurang naik animonya, kurang baik. Jadi kita berpikir ulang, oke, hang on. Mungkin nggak kita belum siap untuk masuk ke pasar retail, gimana kalau kita mulai dengan awareness. Mungkin awareness teman-teman nih tentang kami yang waktu itu belum tergali lah ya, karena waktu itu yang nongol di Instagram juga semuanya postingan, belum pernah ada muka kita. Pernah sih, tapi kayak cuman kecil banget. Ya betul sih, mungkin teman-teman belum kenal kami banget or at all. Dan mungkin selain reassessing goal, mungkin kita belum siap untuk masuk ke retail, kita mungkin mesti masuknya dengan jalan lain ya. Ya salah satunya ya ini, ya bikin podcast ini kan sebenarnya gunanya biar audiens, para pendengar yang terhormat sekalian lebih mengenal Kokona dan orang-orang di belakangnya seperti apa gitu. Kalau misalnya ditanya apakah kita punya rencana sebelumnya dan rencana itu apakah sudah berubah? Ya, rencana sebelumnya itu sudah ada dan rencana itu juga sudah berubah ya. Gitu. Jadi ya itu tadi, tujuannya masih sama. Sebenarnya tujuannya adalah kita kepengen nomor satu, obviously ini adalah sebuah usaha, gitu kan. Tapi di sisi lain kita juga kepengen ngebantuin Indonesia supaya sumber daya manusianya jadi lebih baik, lebih berkualitas. Amin. Tapi kan cara untuk mencapai ke situnya bisa macam-macam. Betul. Gitu. Jadi dari segitu banyak, apakah itu tadi dibilang setback yang kayak kita ternyata belum berhasil bermain di pasar retail? I'd say yes. Itu setback gitu. Tapi apakah itu membuat kita jadi hilang keyakinan sama apa yang kita lakukan? Enggak. Gitu, karena kami tahu ya orang kebanyakan perlu ini. Iya. Gitu. Cuman ya itu tadi bahwa tidak seharusnya mereassess goal sama setback itu jadi kemunduran, jadi membuat kita berhenti. Nah, kalau kemunduran pasti ada. Orang nggak mungkin maju terus, tapi mundur belum tentu berarti berhenti. Ya. Jadi napas. Perlu break dulu atau langsung? Break dulu kali ya? Ya, bolehlah sebentar. Oke, teman-teman kita break sebentar. Mau di pause dulu boleh, mungkin ngambil teh, ngambil kopi, ngambil cemilan, kita akan balik sebentar lagi, oke? See you! Oke, sudah kembali dari break. Kita langsung lanjut aja ya. Di segmen yang ini kita akan ngomongin perkara accountability dalam kaitannya dengan refleksi. Maksudnya accountability itu gini. Mau itu sebuah setback yang memang terjadi karena salah kita atau bukan, ya mau gak mau kita juga yang mesti nyelesain ya. Iya. Unfortunately ya. Sayangnya iya. Mau tidak mau harus mau. Ya habis sih goalnya goal kita. Mimpinya mimpi kita. Yang planning kita juga. Ya mau gak mau nyelesain kita dong. Iya. Ya karena setback kan tidak selamanya datang dari kita. Setback biasanya datang lebih seringnya ya. Datangnya dari eksternal kan, dari luar. Iya, ada kejadian apalah. Force majeure kah? Atau ada orang yang tidak pulling their weight. Ya, atau mungkin ada orang yang sengaja merusak juga ada kadang-kadang. Bisa, gitu sabotase. Kan. Amit-amit jangan sampai ya teman-teman ya. Ampun.
Itu konteksnya berarti bisa dua ya, perkara accountability itu bisa dari personal goal atau professional goal juga, atau Aldi ada pendapat lain? In a way, iya sih, ya karena kan Oke, to put it untuk perspektif ya, kalau diberikan sebuah perspektif sendiri gitu. Kebanyakan orang di luar sana kan sudah bekerja. Kalaupun misalnya ternyata ada yang mendengar ini terus dia masih sekolah, kita bisa menaruh sekolah itu satu kotak sama pekerjaan sebenarnya. Kerja kelompok lah ya. Enggak, karena konteksnya adalah itu sesuatu yang harus mereka lakukan karena di belakangnya ada sesuatu yang mereka kejar. Kalau di kerjaan kan ya gaji reguler, gitu kan. Kalau di sekolahan ya raport akhir musim, nilai akhir tahun, ya nilai, ranking kah atau apa gitu kan. Gitu. Tapi kan konteksnya sama bahwa kita melakukan sesuatu setiap hari yang ada goal di akhir masa itu yang kita kejar, gitu kan. Dan ada goal setiap hari yang kita coba lakukan untuk mencapai si goal akhir itu. Dan gitu. Lebih seringnya bekerjanya nggak sendiri ya? Iya. Gitu. Jadi kalau aku sih selalu nganggap sekolah tuh kayak pekerjaan sebenarnya. Iya, in a way. Because it's the same, datang pagi. You go to the office in the morning jam 9 pagi, jam 8 pagi, jam setengah 8 pagi, udah mulai gitu kan. Masukin absensi. Duduk di meja dan kursi yang sama setiap hari. Itu okay, let's not go to why traditional education has it's a whole other story soalnya. Itu beda lagi. Lebih panjang lagi nanti podcastnya. Tapi anyway, accountability itu kan maksudnya apapun yang terjadi sama apa yang kita kerjain tetap ujungnya memang kita yang harus aktif untuk ikut nyelesain. Gitu loh. Maksudnya gini. Nggak tahu ya, mungkin mudah-mudahan nggak ada ya di luar sana yang ngerasain ya, tapi feeling aku sih 50% orang akan pernah ngerasain pekerjaan mereka di kantor, entah apakah itu project atau apa, tiba-tiba rusak karena ada orang yang tidak memberikan kontribusi yang sesuai atau sepenuhnya gitu kan. Ya akhirnya kita yang ngerasa kok dia masih cuman segitu, dia nggak ngapa-ngapain, kenapa jadi gue yang mesti nyelesain gini gitu. Tapi kalau dipikir-pikir ya kalau itu project nggak selesai ya, yang kena semua. Ya kita juga nggak dapet loh. Nggak usah mikirin semua deh, mikirin kitanya aja dulu. Iya, in a way iya sih. Iya dong. Kalau itu project nggak kelar, karena orang kita juga yang kena. Iya, karena orang itu entah apakah kalau dia sakit ya unfortunate ya, sayang gitu, kurang beruntung. Tapi kalau misalnya ternyata dia memang ngaburan atau anaknya males atau faktor lain lah ya. Iya. Ya tetap aja kan itu proyek bersama. Kalau kantor ternyata tidak berhasil dapetin proyek itu karena satu orang, ya mau nggak mau orang lain yang mesti mengisi kekosongan itu ya sudah. Kalau misalnya proyek itu dapat ya no thanks to you memang, tapi paling nggak apa yang gue butuhin dari proyek ini gue dapet. Mungkin ada yang nanya nih, misalnya kalau di sekolah kerja kelompok. Aku pribadi pernah sih ngerasain kita kerja kelompok beberapa orang, pasti ada di setiap kelas tuh pasti ada satu atau dua yang entah kurang berkontribusi lah, diem doang lah, nggak ada inputnya lah. Terus kita yang mau nggak dikerjain nanti nilai gue juga ikut jelek, mau dikerjain tapi kok dia enak-enak. Aku mungkin bukan orang yang cocok untuk ditanyain seperti ini karena aku sering banget dulu setiap kali di kampus sama di sekolah, kalau setiap kali kerja kelompok terus ada yang nggak mengerjakan bagian dia atau tidak melakukan apapun sama sekali gitu. Ya ujungnya aku yang ngerjain semua sih memang. Sama sih sebetulnya. Karena gini, soalnya aku fokusnya aku cuman mikir kalau ya aku perlu nilainya. Iya. Ya. Kalau misalnya orang lain memang akhirnya dia apa ya istilahnya, kalau bahasa Inggrisnya tuh scoot over through life gitu. Yang ya udah pokoknya gue jalanin aja hidup ngikutin orang lain ini ya gue dapatnya ini itu ya terserah dia. Gitu loh. Itu pilihan hidup dia kan. Tapi nanti, kan biasanya sih nanti di kehidupan berikutnya no that's not what I mean.
di luar itu semua, apalagi kalau konteksnya sekolah ya, sekolah terus kerja. Di kerja juga dia kelakuannya sama. Nanti akibatnya berasa juga kok sama orangnya. Ya aku sih nggak mikirin dia akibatnya apa. Ya, ini iya. Aku mencoba memposisikan sebagai teman-teman yang suka mungkin kesal ya. Pasti tidak dipungkiri ada kekesalan itu. Tapi justru malah itu loh, kalau harusnya kita nggak mikirin, kalau kita nggak sampai mikirin dia, nggak ada lah rasa kekesalan itu. Oke. Harusnya gitu. Ini salah satu accountability juga ya, kayak. In a way ya, kayak. Ya, pokoknya intinya be accountable to yourself aja gitu. Sama diri sendiri aja. Oke, kalau misalnya gue nggak ngerjain ini, gue nggak dapet apa. Oke. Gitu. Karena pada akhirnya kan bukannya egois ya, tapi hidup kita yang ngejalanin kok. That's true. Berhasil atau gagalnya kita itu karena kita, bukan karena orang lain. Yeah, you're right. Iya kan? Kita bisa punya duit sebanyak apa, menang undian 500 juta 1M gitu. Tapi kalau kita nggak tahu cara makainya, ya ambles. Terus habis itu tiba-tiba kita dapat financial advisor yang niatnya buruk gitu. Emang mau kita nyalahin tuh si financial advisor? Enggak dong. Yep. Kita juga yang salah. In a way kita juga yang ya mungkin bukan salah, kita juga yang menyebabkan itu. Iya. Ada andil kita lah ya. Iya. Di semua kesalahan, kegagalan, apapun itu. Atau misalnya kita ternyata tiba-tiba sampai ditipu orang gitu. Kok bisa sih lo ditipu? Aku juga pernah ketipu orang gitu. Ujung-ujungnya di belakang aku cuma bilang sama diriku sendiri, kok lo bisa sih sampai ketipu gitu. Dan akhirnya itu jadi sebuah pembelajaran yang mahal. Mahal, Bo. Hilang 8 juta. Iya. Gitu, ketipu orang. Iya. Tapi kan abis itu belajar. Jadi mengingatkan diri sendiri bahwa cara mereka menipu orang itu seperti ini gitu. Jadi jangan sampai jelungsep lagi gitu kan. Jadi intinya adalah yang being accountable adalah apa yang kita bisa lakukan, apa yang jadi beban kita, apa yang ya selama itu menyangkut hidup kita ya itu menjadi tanggung jawab kita. Iya. Kalau orang lain, kalau kata orang Jawa, ben Gusti Allah sing bales. Dilegowo kan guys, kembali ke legowo ya. Ya ini juga untuk refleksi kan. Iya. Untuk bercermin sama apa yang sudah terjadi gitu. Ya accountability setengahnya reflection itu. Iya. Ya kita berkaca, balik lagi ke temanya podcast hari ini, kita berkaca supaya jangan sampai nanti kalau di masa depan ada sesuatu yang negatif yang terjadi seperti ini lagi, terus kita kena lagi kan. Bukan itu maunya, gitu. Tidak berhenti-henti belajar. Oke, terakhir nih sebelum kita tutup. Kita kan dari tadi udah ngomongin review. Mana yang salah, mana yang benar. Misalnya nih, ternyata salah semua. Misalnya, gimana dong? Ya nggak apa-apa, ngulang lagi. Dari awal? Emang dari awal banget. Kan kalau dulu dari awal, kita nggak tahu apa yang kita tahu sekarang. Oh ini kayak pertanyaan, aku sering lihat nih pertanyaan di interview. If you can start over, what would you do differently? Iya. Jadi intinya jangan takut untuk mengulang ya. Iya. It's okay to start again. Iya. Gak apa-apa. Kalau memang harus mengulang lagi ya mengulang lagi. Gini, kan semua ketermunduran, semua kemunduran, setback, kegagalan, apalah kamu mau bilang itu. Setelah mau pakai istilah apa, itu semua kan pembelajaran. Kalau misalnya ada orang yang bilang, balik lagi kayak kemarin, ya sayang dong. Ya betul. Tuh episode kemarin tuh. Episode kemarin tuh kan yang ya sayang, ya enggak lah. Enggak lah. Anggap aja versi 2 ya. Iya. Reboot. Ya nggak apa-apa lah, jalan lagi. Justru makanya kalau misalnya nggak jalan lagi, itu yang lebih parah gitu. Lebih sayang karena pengetahuannya udah banyak. Iya, makanya gini, jalan lagi pun juga tidak harus melewati jalan yang sama, tidak harus dengan tujuan yang sama. Iya kan? Ya. Bisa aja kita terus kemudian tidak berhasil. Aku nggak bilang gagal ya, tapi tidak berhasil. Itu bisa jadi karena mungkin tujuannya nggak cocok.
why-nya tadi, the why, kenapanya tadi itu mungkin nggak cocok gitu. Makanya terus kemudian dengan segitu banyaknya pembelajaran yang sudah dialami, jadi tahu why-nya yang lebih cocok itu untuk apa. Got it. Dan mungkin juga jadi lebih bisa membuat keputusan yang lebih cerdas. Maksudnya lebih baik. Informed decision. Iya, keputusan yang lebih terinformasi. Apa ya? Itu kita kita struggling untuk mencari padanan kata bahasa Indonesianya, but ya kalau teman-teman ngerti lah. Bahasa Inggrisnya kan informed decision ya. So, I guess, jadi kalau bisa disimpulkan adalah kemunduran itu adalah saat kita untuk belajar, untuk berkaca, untuk mereview apakah kita masih di jalan yang benar, tanda kutip, apakah tujuannya masih benar. Dan yang penting adalah yang sering banget dilupakan adalah kenapanya. Kenapanya cocok nggak sama kita? Apakah kita sudah menemukan why-nya? Dan kedua, make sure keputusan apapun yang teman-teman ambil itu keputusan yang very very informed, cari informasi sebanyak-banyaknya, tanya kepada yang sudah berpengalaman. Dan yang terakhir adalah aku mau kasih tambahan sedikit kalau boleh. Boleh dong. Ada ini dulu banget sih, tapi waktu aku masih baru awal kerja. Aku sempat dikomentarin sama salah satu supervisor aku dulu, tanyain, "Kamu kok sering banget nanya sih?" gitu. Terus aku bilang, "Aku lebih baik nanya untuk tahu persis apa yang harus aku lakukan daripada aku nggak tahu, terus aku berasumsi, terus akhirnya apa yang aku kerjain jadi salah." Setuju. Gitu. Jadi orang kan sering kali kalau misalnya ditanyain orang lain gitu ya, dia especially konteksnya kalau kerjaan gitu, ditanyain orang, salah satu supervisor ditanyain employee-nya gitu, "Pak, ini kok gini, Bu, ini kok gini, ini kok gini, ini kok gitu, ini mesti diapain, ini apa?" Jawabin aja semuanya. Iya, guys, tolong beneran. Ya dijawab dan karena dikasih tahu kenapanya. Iya, kenapa seperti itu? Karena misalnya kalau misalnya jangan terus habis itu di komentar, "Kamu kok bodoh banget?" Enggak, mungkin dia memang beneran nggak tahu. Ya. Kita nggak tahu background dia persisnya dulunya dia apa pendidikan seperti apa yang dia punya, pengalaman apa yang dia punya gitu. Kalau dia memang benar-benar nggak tahu, lebih baik ya dijelaskan selengkap dan sekumplitnya. Dan semua orang punya pace atau cara menyerap informasinya masing-masing. Oh iya itu. Jadi jangan disamain. Ya. Hanya karena satu orang menyerap informasi lebih lambat dari orang lain, tidak berarti dia itu bodoh. Setuju. Tidak berarti dia itu kurang pinter, kalah pinter sama yang lain. Mungkin cara belajarnya beda. Ya, cara dia menyerap informasinya juga beda. Ya, setuju. Gitu. Dan kalau aku mau tambahin sedikit dari yang Aldi bilang adalah jelaskan nih konteksnya dengan apapun ya. Kalau kita tahu sesuatu dan ada yang kurang tahu dan bertanya pada kita, jelaskan tidak hanya menjawab pertanyaan dia, tapi kenapanya. Ya, kenapanya. Karena dari pengalaman aku ya, begitu dijelasin kenapa, mereka lebih mudeng jauh. Teman-teman yang pernah kerja sama aku pasti tahu deh, aku kalau ngejelasin sesuatu tuh pasti ini harus dilakukan seperti A, B, C, D, E karena lalalala. Oh gitu, oke Mbak, makasih. Nangkep aku sekarang. Yes. Ya, begitulah. Sama tadi sebelum ditutup, sebelum ditambahin sama Aldi, tadi udah jadi ngulang deh. Reassessing goal sudah penting untuk berkaca. Kita mesti tahu juga kenapanya, make sure kenapanya align sama kita, dan yang ada informed decision juga. Dan yang terakhir adalah setelah review, kalau misalnya salah semua, it's okay untuk mulai lagi guys dari awal. It's okay banget. Nggak apa-apa. Bener-bener nggak apa-apa. Bener-bener nggak apa-apa. Se-nggak apa-apa itu. Oke. Cukup dulu mungkin obrolan cukup sekarang. Dulu, nanti bulan Februari kan beda tema. Oh iya juga. Kira-kira temanya apa ya? Stay tune pokoknya ya guys. Sekian dulu episode keempat kami berkaca untuk belajar.
Semoga teman-teman tetap on track dengan goals masing-masing. Gak lupa untuk sekali-kali berhenti, review lagi goals-nya, cara-caranya, why-nya. Dan jangan lupa untuk menyesuaikan, dan jangan lupa juga kalau memang harus mulai lagi dari awal, it's okay. Baiklah, supaya nggak ketinggalan episode-episode berikutnya, jangan lupa follow podcast Temukan Dirimu bersama Kokona di Spotify. Dan kalau mau di-share ke teman-teman, tentunya lebih boleh lagi dong. Kalau mau tahu lebih banyak update-update dan tips dari Kokona, follow juga Instagram kami di kokona.id. K-O-K-K-O-N-A, kan jadi salah. K-O-K-K-O-N-A.id. Oke, sekian dulu. Saya Danti. Saya Aldi. Sampai ketemu di episode berikutnya, dan jangan lupa setiap hari selalu ada kesempatan untuk temukan dirimu bersama Kokona.